Om Swastiastu. Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang etika profesi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Imraningsih dengan NIM 2020-09038. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rabagus Kendipan Mawangsa dengan NIM 2020090040. di dalam etika profesi terdapat kata etika dan profesi. Etika merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamaannya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Sedangkan profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang khas. Jadi, etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Apakah etika profesi itu penting? Ya, itu penting. Karena sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi dalam saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Adapun ciri atau sifat etika profesi, yaitu ada 5. Antara lain, 1. Adanya pengetahuan khusus. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, ada kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Prinsip-prinsip etika yaitu ada 3. 1. Tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Dan juga bertanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, yaitu ada keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan ketiga, ada otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat suatu profesi. Di sini ada 8 syarat. Yang pertama itu melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga,
memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, yang ke-8, menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini, bisa dikatakan dengan kode etik. Nah, yang terakhir itu hubungan etika dengan profesi. Nah, sebelum menjelaskan tentang hubungan etika dengan profesi, etika itu merupakan kebiasaan atau suatu perilaku yang baik dari seseorang. Sedangkan profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang pekerjaannya tetap maupun tidak tetap. Jadi, hubungan etika dengan profesi itu adalah ketika seseorang bekerja dan memiliki sebuah profesi yang tetap, maka orang tersebut haruslah mempunyai etika-etika yang baik. Jadi, jika orang tersebut memiliki perilaku yang baik di dalam pekerjaannya, niscaya pekerjaannya akan selesai dengan hasil yang memuaskan dan orang tersebut pasti akan lama di bidang pekerjaan atau profesi tersebut. Jadi dapat kami simpulkan yaitu etika profesi itu merupakan suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Etika profesi sangatlah penting karena profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Etika profesi sendiri memiliki prinsip yaitu 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya dan terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kedua, adalah keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yaitu ketiga, ada otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.